Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili yayasan dan seluruh sivitas akademika Universitas Pelita Rahmah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa dengan baik dengan segala amal-amal sunnah yang ada di dalamnya. Diharapkan setelah puasa kita akan mendapatkan dampak positif dari ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa bekerja lebih baik untuk kemajuan universitas, kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berada di separuh kedua Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Allah pandang sebagai jalan untuk mengangkat derajat kita menuju apa yang Allah janjikan dengan puasa, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan sore hari menjelang waktu berbuka ini, mari kita saling berwasiat dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita akan membahas sebuah tema yang berhubungan dengan tabayyun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai tuntunan hidup bagi kita. Dan dia adalah pedoman yang hidup sampai akhir zaman. Di sisi lain, tantangan kehidupan kita begitu berat. Banyak hal yang menyulitkan kita dalam interaksi khususnya. Interaksi menuntut adanya saling pengertian, saling menghargai. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kepada sesama Muslim atau kepada non-Muslim sekaligus? Kepada sesama Muslim, Allah tegaskan agar kita berkasih sayang. Ini adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi sendiri. Allah tanamkan rasa kasih sayang. Kalau tidak Allah tanamkan rasa kasih sayang, mungkin akan ada sikap kasar, menunjukkan kebencian dan sebagainya. Fabima rahmati minallah linta lahum walau kunta fadzan ghalizal qalb dan faddu min haulik. Disebabkan rahmat Allah lah engkau berlaku lemah lembut. Allah yang memberikan rahmat kepada hati kita. Tuntunan Al-Quran dalam berinteraksi sangat banyak. Di antaranya adalah tabayyun. Cross check, teliti. Dan ini penting
dalam kehidupan. Ketika ini tidak dilakukan, dikhawatirkan silaturahim, persaudaraan, bahkan antar negara, antar bangsa akan bisa saling bermusuhan dan berperang. Rasulullah mencontohkan bagaimana beliau bertabayun, dan Allah peringatkan peristiwa apa yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pentingnya tabayun itu. Ada seorang sahabat yang dia sebelumnya tidaklah beragama Islam, tetapi kemudian dia menjadi sahabat karena dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Haris bin Abu Dihar. Dia menyatakan keimanannya kepada Rasulullah SAW. Lalu dengan imannya itu dia berusaha konsisten untuk menegakkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berkata kepada Rasul bahwa dia siap untuk mengumpulkan zakat di kampung halamannya. Dia berdakwah, dia mengingatkan, dan dia mengumpulkan zakat. Dan dia dakwahkan zakat itu di kampungnya. Lalu rupanya terjadi miskomunikasi. Pada waktu zakat sudah harus dikumpulkan, tetapi belum dikumpulkan, maka diutuslah Walid bin Uqbah untuk memungut zakat yang sudah dikumpulkan oleh Haris bin Abu Dihar. Tetapi ada sebuah perubahan pada hati Walid bin Uqbah. Dalam perjalanan hatinya melunak sehingga dia berpaling. Lalu dia menyampaikan bahwa zakat tidak dikumpulkan dan dia bahkan diancam. Peristiwa ini tentu membuat Haris merasa tidak nyaman. Maka inilah yang di cross check. Rasulullah mengkonfirmasi kepada Haris, apakah benar Haris tidak menyerahkan zakat yang sudah dikumpulkan dan mengancam Walid bin Uqbah. Tentu saja jika ini terjadi, keimanan yang dinyatakan oleh Haris adalah sebuah kedustaan atau kebohongan. Tapi syukurlah Rasulullah SAW mengcross-checknya, memastikan apakah berita itu benar adanya. Sampai turunlah firman Allah untuk menyuruh orang-orang beriman bertabayun. Kalau sekiranya Rasulullah mendengarkan pemberitaan dengan Walid ketika itu, tentu Rasulullah sudah membuat stigma atas apa yang dilakukan oleh Haris dan orang-orang di kampungnya. Tapi begitulah bijaksananya Rasulullah SAW, seorang hamba yang dituntun hatinya. Beliau meng-cross-check terlebih dahulu. Jangan sampai informasi yang beliau terima di awal, dengan itu dasar keputusan, beliau menetapkan sekelompok orang mesti dihukum atau dihakimi. Allah menuntun Rasulullah SAW. Inilah pengajaran bagi kita kaum muslimin, soimin dan soimat yang dirahmati Allah. Di tengah gencarnya pemanfaatan teknologi sebagai sumber berita, hadir di kiri kanan kita, di depan, di belakang kita, semuanya melingkupi kehidupan kita. Melalui alat teknologi yang begitu mudah, gawai yang ada di tangan kita, begitu mudah kita mendengar pemberitaan. Apakah beritanya itu benar atau tidak? Ketika beritanya benar, ada pertanyaan.
Apakah kita harus menyampaikan pemberitaan itu? Ketika beritanya tidak benar, juga ada pertanyaan, apakah kita harus menyampaikan atau menutup penyebaran berita itu? Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, mesti kita ingat di dalam surah Al-Isra Allah menyatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Ketika kita mendengar sebuah pemberitaan, jika pemberitaan itu kita ketahui akan berdampak negatif kepada orang lain, baik berita itu benar atau berita tidak benar, kalau itu akan mengganggu, merusak tatanan, dan mungkin akan mengacaukan keamanan dan ketertiban, bukankah sepantasnya kita berada pada posisi menengahi atau menghambat? Ketika kita membiarkan dan bahkan meneruskan pemberitaan itu, tentu kita sudah berkontribusi untuk merusak sebuah tatanan dalam kehidupan. Apakah seorang mukmin tidak bertanggung jawab atas kemakmuran bumi, sementara dia Allah utus sebagai khalifah yang memakmurkan bumi? Maka pengajaran dari tabayun ini adalah kita cross check setiap pemberitaan. Lalu cross check ini adalah langkah pertama dari tabayun. Membandingkan dengan sumber yang valid. Terlebih lagi jika yang membawa beritanya adalah orang fasik. Dia beriman tetapi dia berdosa besar atau berdosa. Buya Hamka dalam tafsirnya mengulas ayat yang berkaitan dengan tabayun ini dengan berfokus kepada kedudukan orang fasik. Dan ini memang menyulitkan orang-orang beriman, karena mereka memang membuat keruh suasana. Langkah pertama yang dilakukan adalah cross check terlebih dahulu. Buktikan kebenarannya. Gali informasi ini dari sumber yang valid. Jangan sampai kita tidak meng-cross checknya, tidak melakukan klarifikasi. Kehati-hatian di sini dituntut bagi seorang mukmin. Itulah yang disebut dengan takwa. Yang kedua selain cross check adalah menimbang apakah pemberitaan itu adalah konsumsi khalayak atau tidak. Ketika kita mendapatkan sebuah pemberitaan, jika pemberitaan itu akan memiliki dampak luas terhadap tatanan atau hubungan dua orang yang bersahabat atau sekelompok masyarakat, jika kita kabarkan berita itu meskipun benar, dan berita yang benar itu akan merusak, informasi yang valid itu akan mengganggu stabilitas, ada pertimbangan yang mesti kita kedepankan. Semisal seorang dokter mengetahui dengan ilmunya bahwasanya harapan kesembuhan pasien ini sudah sangat sedikit. Tetapi apakah dokter akan berkata kepada pasien dan keluarga pasien, oh ini mungkin tidak lama lagi akan wafat? Jika begitu, kata dokter, tentu efeknya akan luar biasa kepada pasien dan keluarga pasien. Maka bijaksana dalam memandang dan memikirkan apakah pemberitaan ini layak untuk kita sebarkan.
Lalu langkah ketiga adalah menghentikan pemberitaan yang berdampak ketika itu berada di tangan kita. Ini adalah usaha seorang mukmin mendamaikan, memberikan keselamatan. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan Muslim yang baik itu yang selamat Muslim lainnya dari lisan dan tangannya? Ada beberapa kriteria Muslim yang baik Rasulullah sebutkan. Salah satunya adalah yang selamat Muslim lainnya dari tangan dan lisannya. Kalau sekarang tangan kita dengan mudah menari di atas gawai kita, bisa saja meneruskan pemberitaan yang tidak valid atau yang tidak benar. Maka sesungguhnya dampaknya luar biasa. Ketika kita bisa menghambat kemungkaran, maka kita mesti menghambatnya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi wa huwa ad'aful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, dia harus mencegah dengan kekuatan daya yang dia miliki. Jika tidak mampu, dia mesti menasehati dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, baru dengan hati dan doanya. Dan itu selemah-lemah iman. Ketika kita berada pada posisi mendengar sebuah pemberitaan, ingatlah bahwasanya kita bisa berkontribusi menjadikan ajang dosa lebih banyak bagi kita, atau kita bisa berkontribusi menjadikan kebaikan berlipat ganda bagi kita. Ketika kita memberitakan sebuah berita yang berdampak negatif kepada masyarakat atau sekelompok orang, bahkan membuat orang menjadi bermusuhan, tentu ini adalah menjadi dosa yang akan mengalir terus kepada kita. Sebab kita menjadikan saudara kita bermusuhan. Dan ini adalah perkara yang berat dalam agama. Dalam isyarat Rasulullah SAW, bahwasanya azab kubur itu akan ditimpakan diantaranya kepada orang yang mengadu domba. Kalaupun pembawa berita dan menyebarkan berita itu tidak bermaksud mengadu domba, tetapi ujung-ujungnya adalah pertengkaran dan perkelahian antar orang. Pada hakikatnya itu adalah juga bahagian dari adu domba. Coba bayangkan saudara muslim yang pada awalnya mereka bersatu, akibat pemberitaan kita silaturahim mereka terputus. Padahal silaturahim adalah masalah yang luar biasa dalam agama. Rasulullah mempersatukan antara muhajirin dan ansar. Tujuannya adalah mengikat kaum muslimin dalam ikatan yang kuat, silaturahim atau ukhuwah Islamiyah. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, mestilah kita sebagai seorang mukmin mewaspadai apa yang Allah minta dari pertanggungjawaban pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita dan hati kita. Pendengaran ini sumber berita, penglihatan sumber berita, hati kitalah yang mengolahnya, lalu lisanlah yang meneruskan atau tanganlah yang meneruskan. Inilah yang mesti kita kendalikan. Kita tahu Ramadan adalah ajang latihan bagi kita, melatih kita bersikap, melatih kita bertutur, karena kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, jika ada seseorang yang mengajak kita untuk melakukan sebuah kejahatan, bertengkar,
berkelahi, katakan pada diri kita dan katakan kepadanya, ini so'im. Saya adalah orang yang berpuasa. Saya menahan diri dari segala sesuatu yang akan berdampak pada kehidupan kita di dunia dan di akhirat. So'imin dan so'imat yang dirahmati Allah, semoga pesan kebaikan ini membawa kebaikan bagi saya yang menyampaikan dan kita yang mendengarkan. Semoga Allah merahmati kita dengan kebaikan yang berlipat ganda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Marhaban ya Ramadan. Saya mewakili keluarga besar Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.